pertama yaitu tentang konsep akuisisi. Akuisisi berasal dari kata kerja acquire yang berarti memperoleh atau mengambil alih ketika suatu perusahaan atau akuitor mengakuisisi perusahaan lain atau acquire. Perusahaan tersebut membuat suatu investasi modal. Seperti halnya investasi modal lainnya, perusahaan akan melakukan akuisisi apabila hal tersebut meningkatkan kemakmuran pada pemegang sahamnya. Dengan demikian, pengertian akuisisi bisnis adalah mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Pengambilan itu dapat berupa kepemilikan saham maupun aset. Definisi akuisisi ini memiliki benang merah sesuai definisi akuisisi oleh sejumlah pakar. Contohnya yaitu Intercontinental Corp mempertimbangkan untuk membeli ABC Korporasi dengan harga $800.000 secara tunai. Cost of capital ABC pada saat ini adalah 15%. ABC Korporasi memperkirakan overall cost of capital yang diharapkan setelah akuisisi adalah 12%. Cash flow yang diperkirakan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12 secara total adalah sebanyak $100.000. Apakah Intercontinental Corp perlu mengakuisisi ABC Korporasi? Berikut adalah jawabannya. Pada tahun ke-0, perhitungan sampai ke min $800.000. Sedangkan P/VIVA 12% bagi 12 sebanyak 1 kali NVP. Sedangkan present value-nya yaitu $800.000. Pada tahun 1 sampai ke tahun ke-12, perhitungan mencapai plus $100.000. Sedangkan P/VIVA-nya 12% dibagi 12 yaitu sebanyak 6.194 kali NVP. Sedangkan present value-nya menjadi $610.940 dan menjadi $180.600. Oleh karena itu NVP-nya negatif, maka akuisisi tersebut tidak perlu dilakukan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah tujuan akuisisi bisnis. Pebisnis atau perusahaan selalu melakukan langkah strategis untuk menumbuh kembangkan perusahaan maupun bisnis yang dimilikinya. Akuisisi merupakan salah satu cara yang sering dilakukan. Berikut ini akan dipaparkan tentang tujuan dilakukannya akuisisi dalam bisnis, yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Jika perusahaan A memiliki pangsa pasar yang cukup besar, kemudian perusahaan B melakukan akuisisi terhadap perusahaan A, maka sama halnya perusahaan B dapat memperluas pangsa pasar secara lebih cepat dibandingkan misalnya membuat perusahaan baru. Langkah akuisisi ini bisa mempercepat tujuan yang diinginkan tersebut. Yang kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang melakukan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan profit perusahaan di masa mendatang. Langkah strategis melakukan akuisisi terhadap perusahaan potensial memungkinkan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Yang ketiga, menguatkan dominasi pasar. Jika perusahaan A dan B memiliki pasar yang sama, kemudian perusahaan A mengambil alih perusahaan B melalui jalur akuisisi, maka secara langsung hal ini akan meneguhkan dominasi pasar perusahaan A. Jika sebelumnya misalnya penguasaan pasar perusahaan hanya 30%, dengan adanya akuisisi ini, market share perusahaan tersebut akan meningkat. Dan yang terakhir, menguatkan bisnis inti. Pada umumnya, akuisisi bisnis bertujuan untuk menguatkan core bisnis atau bisnis utama perusahaan. Hal itulah yang menjadi alasan dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, terutama yang memiliki pangsa pasar yang sama. Kemudian selanjutnya klasifikasi akuisisi dalam bisnis. Terdapat beberapa jenis klasifikasi akuisisi dalam bisnis, yaitu antara lain berdasarkan objek akuisisi dan berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan objek akuisisi terbagi menjadi dua, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham merupakan akuisisi melalui pembelian saham perusahaan. Dalam hal ini, pembeli hanya memiliki penguasaan secara saham saja. Kemudian akuisisi aset, pada akuisisi ini dilakukan pembelian aset perusahaan. Dan yang kedua, berdasarkan jenis usaha. Akuisisi horizontal
Ada akuisisi vertikal, kemudian akuisisi lainnya. Akuisisi horizontal adalah melakukan pengambil alihan perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama. Dengan begitu tujuan akuisisi ini untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar. Kemudian yang kedua, akuisisi vertikal merupakan akuisisi untuk mengambil alih perusahaan yang memiliki keterkaitan usaha. Sebagai contoh, perusahaan A yang bergerak di bidang produksi tekstil mengakuisisi perusahaan B yang bergerak di bidang logistik. Harapannya dengan akuisisi tersebut perusahaan distribusi barang akan lebih lancar. Kemudian akuisisi lainnya adalah yang pengambil alihan yang sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan sepatu mengakuisisi perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut memiliki lingkup bisnis yang berbeda. Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperkuat portofolio perusahaan. Terdapat banyak contoh akuisisi bisnis yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh di bidang teknologi misalnya, Facebook mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014 lalu dengan nilai 19 US dollar. Kemudian ada Western Digital yang mengakuisisi SanDisk dengan nilai 19 miliar US dollar. Di dalam negeri contohnya adalah BCA yang sudah resmi mengakuisisi Rabobank pada Desember 2019 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan beberapa materi tentang alasan akuisisi. Jadi terdapat sejumlah alasan yang harus menyebabkan perusahaan tersebut melakukan akuisisi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kedudukan monopolistik. Akuisisi dengan motif tersebut biasanya terjadi antara dua perusahaan sejenis, namun keduanya saling bersaing. Dengan diakuisisi, maka dapat mengurangi persaingan di antara keduanya, karena kedudukan di monopoli menjadi satu perusahaan. Yang kedua, untuk menjaga keberlanjutan usaha perusahaan. Akuisisi bisa terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Perusahaan yang diambil alih mempunyai keterkaitan dengan perusahaan yang diambil alih merupakan perusahaan pemasok bahan baku bagi perusahaan yang mengambil alih selaku distributor. Agar keberlanjutan usaha berupa pasokan barang yang lancar dan distribusi tetap berlangsung, maka bila dilakukan akuisisi. Yang ketiga, untuk memanfaatkan saluran distribusi atau pemasaran yang sama dari berbagai produk. Dalam hal akuisisi di sini, perusahaan pengambil alih ingin memanfaatkan beberapa saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi berlainan. Misalnya, perusahaan pengambil alih bergerak di bidang usaha kosmetik, lalu mengambil alih perusahaan sabun karena produk kosmetik dan sabun dijual oleh toko yang sama. Beda misalnya apabila produk yang dijual adalah sayuran segar. Untuk memudahkan armada distribusi barang, maka perusahaan kosmetik diambil alih. Dengan cara itu, armada distribusi jadi lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu untuk memperluas produksi dan pemasaran. Dalam konteks ini, akuisisi biasanya dilakukan antara perusahaan satu dengan yang lain, namun mempunyai kesamaan teknologi di bidang produksi barang. Misalnya, antara produk komputer, SIP, CCTV berbeda pemasarannya dengan produk elektronik seperti radio atau TV. Tetapi pada proses produksinya kerap menggunakan teknologi yang sama, maka perusahaan radio dan TV akhirnya mengambil alih perusahaan komputer. Hasilnya, barang yang diproduksi dan dijual lebih banyak dan beragam oleh satu perusahaan. Merek Samsung yang memproduksi barang elektronik seperti laptop atau handphone, namun juga memproduksi AC atau lemari es. Yang terakhir yaitu untuk diversifikasi usaha. Akuisisi untuk alasan diversifikasi usaha biasanya dilakukan antara perusahaan satu dan lainnya yang tidak punya kesamaan di bidang teknologi produksi maupun distribusi pemasaran. Misalnya,
pabrik semen mengambil alih pabrik susu. Keduanya produk usaha sangat berlainan, namun akuisisi tetap dilakukan agar perusahaan semen mempunyai jenis atau diversifikasi usaha yang beragam. Kadang hal itu penting untuk menjaga risiko. Misalnya saat terjadi krisis bahan baku semen sehingga menyebabkan keuangan perusahaan kelimpungan, perusahaan tersebut masih bergantung dengan hasil usaha dari perusahaan susu. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme akuisisi. Jadi jika ditinjau dari menurut para ahli, yakni PS Sudarsaman dalam Kristina, mekanisme akuisisi perusahaan akan melewati 3 tahap, itu antara lain yang pertama persiapan. Pada tahap persiapan ini akan mencangkup pengembangan strategi akuisisi, alasan penciptaan nilai dan kriteria akuisisi, melaksanakan penelitian, menyaring dan melakukan identifikasi atau perusahaan target, serta melakukan evaluasi strategi pada sasaran dan juga melakukan penilaian atas kelayakan akuisisi. Yang kedua, negosiasi. Tahap negosiasi mencangkup pengembangan strategi, pengarahan, melakukan evaluasi keuangan, serta perhitungan harga perusahaan target, dan juga melakukan negosiasi dan transaksi pembiayaan. Yang terakhir, integrasi. Pada tahap integrasi atau tahap penggabungan adalah tahapan di mana dilakukannya evaluasi atas kesehatan organisasi dan juga budaya perusahaan, melakukan pengembangan pendekatan integrasi, melakukan penyesuaian strategi organisasi dan juga budaya antara perusahaan yang akan diakuisisi dan juga perusahaan yang akan mengakuisisi. Sekian, terima kasih.